Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, teman-teman, untuk tema pertama kita pada kesempatan hari ini yaitu tentang pengertian dakwah, kemudian hakikat dakwah, sistematikanya, dan juga tentang da'inya. Nanti pertemuan setelah ini baru kita bicara tentang mad'u atau yang kita panggil atau sebagai objek dan berbagai problematika yang terdapat di dalam objek dakwah tersebut. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, ya tentu kita harus mengetahui apa sih dakwah itu dan apa dasarnya, hukumnya, kemudian bagaimana, dan apakah itu wajib untuk semua orang, dan apakah dakwah itu tugas para ustadz saja atau tidak. Barangkali sekitar itu yang akan dibahas dalam pembahasan kali ini. Baik, sebagaimana yang biasanya ada dalam sebuah keilmuan itu, kita harus mengerti istilahnya dulu secara bahasa dan juga secara pengertian, ya. Karena ilmu itu kan sebetulnya adalah tangga yang kalau diistilahkan ya menanjak ke atas dan jalannya itu susah. Nah, untuk bisa melalui tanjakan-tanjakan itu, pijakan pertamanya harus betul. Artinya pengertian bahasanya harus baik, harus dimengerti dengan benar. Kalau salah, ya salah menerapkannya. Dan untuk konsep dakwah dalam bahasa, saya kira semua kita sudah mengerti ini, sudah sering mendengarkannya. Dia berasal dari kata da'a, yang artinya bisa berdoa, bisa memanggil. Di sini tertulis ya bisa menyeru dan juga mengundang. Ada banyak sekali ayat yang berbicara tentang itu. Salah satunya adalah ayat yang menyebutkan bahwa jika Anda ingin berdakwah itu harus dengan hikmah dan dipilih sesuatu yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah hasanah wazadilhum billati hiya ahsan. Nah, itu konsep dakwah, dan hakikatnya sebetulnya nilai dakwah sendiri tidak jauh beda dengan komunikasi. Jadi ada yang menyamakan memang dakwah itu dalam Islam ya komunikasi dalam studi Anda itu, karena sebetulnya konsep dakwah itu di dalamnya ada komunikasi. Komunikasi pun sebetulnya menyeru kepada sesuatu, ya, menyeru orang lah begitu. Maka ketika menyeru itu, ketika menyampaikan bentuk komunikasi, harus dengan hikmah, harus dengan nasihat, ya, harus dengan pelajaran, harus ada nilai kebaikan, kebenaran, kejujuran. Nah, di situ peran penting sebuah dakwah. Jadi jangan sampai Anda, saya kan ilmu komunikasi beda. Oh, tidak, sama. Memiliki nilai yang sama karena tujuan Anda atau kerjaan Anda sebetulnya adalah di ranah publik. Menyeru orang kan tidak hanya menginformasikan sesuatu, ya, tetapi sebetulnya ada nilai kebaikan dari informasi itu dan kemudian Anda untuk ikut ke situ, kan begitu. Jadi bukan hanya untuk tujuan menyampaikan informasi belaka, tetapi bagaimana penyampaian tersebut membawa orang kepada tindakan yang lebih positif. Di situ nilai dakwah memiliki makna yang dalam. Ya, secara terminologi pengertian batas pengertian ini sebetulnya lebih merujuk kepada nilai dakwah dalam perspektif agama. Tetapi tidak menutup kemungkinan mereka yang tidak aktif di dalam agama bisa juga menjadi bagian da'i itu sendiri. Kita coba lihat pengertian pertama, bahwa dakwah itu sebetulnya adalah untuk menetapkan nizam. Nizam itu hukum, aturan Allah di bumi. Nah, tentu ini wilayahnya wilayah dari da'i kan. Ya, wilayah dari ustadz kan begitu. Karena mereka menyampaikan hukum-hukum Allah agar hukum itu dipakai oleh manusia, dilaksanakan gitu. Paling tidak di dalam dirinya masing-masing. Dakwah pun bisa digunakan sebagai sarana kesejahteraan, ya, dan juga untuk tuntunan kebenaran. Oh ya, pasti itu. Karena orang yang berdakwah kan menyampaikan sesuatu yang betul, sehingga kemudian orang akan mengikutinya.
Ia juga merupakan proses mengajak manusia beriman kepada Allah. Ya, tentu ya, karena segala nilai yang disampaikan dalam dakwah itu kan ada nilai Quran, ada nilai hadis, tentu tujuannya supaya memantapkan keimanan. Nah, yang keempat ini sebetulnya juga ranah umum ya, bukan cuma ranah agama. Bahwa ia seruan mengajak manusia berbuat baik, mencegah perbuatan mungkar, atau amar ma'ruf nahi mungkar. Tugas siapa ini? Semua orang, bukan cuma tugas kiai, tugas ustadz, tugas orang yang ngerti agama. Enggak, Anda juga kena dalam pengertian ini. Jadi selama yang disampaikan oleh orang-orang itu adalah nilai baik, ya Anda sedang berdakwah. Ya, meskipun Anda tidak bawa Quran, tidak bawa ayat-ayat, tidak bawa hadis Nabi, tapi yang Anda sampaikan itu positif, ya Anda sedang berdakwah. Jadi jelas sekali sebetulnya pengertian ini. Dan makanya siapapun yang masuk dalam wilayah ini yang mengantarkan orang pada kebaikan, dia disebut sebagai dai. Bagaimana dengan hukumnya? Karena keterangan tadi itu mengindikasikan kegiatan dakwah bisa dilaksanakan secara umum, maka sebagai seorang muslim itu menjadi kegiatan wajib. Kenapa sih? Karena itu amilus solihat. Bukankah surat Al-Asr menyebutkan innal insana lafi khusrin? Setiap manusia itu rugi, di dalam kerugian. Hidupnya itu selalu rugi. Tapi ada yang gak bakal rugi. Illallazina amanu wa amilus solihat wa tawasobil haq wa tawasobisob. Wa tawasobil haq wa tawasobisob itu apa? Itu dakwah. Dakwah itu adalah memberikan nasihat yang betul, memberikan nasihat yang benar. Ya, maka ini menjadi sesuatu yang wajib bagi siapapun ya. Jangan sampai Anda sebagai orang yang ahli di bidang komunikasi lantas nyerah gitu. Ah, ini bukan tugas saya gitu. Ini tugas dai. Oh, enggak, tugas Anda juga. Anda melihat hal yang tidak bagus dari teman Anda, ya Anda ingetin gitu. Ya, seharusnya informasi yang Anda sampaikan ketika Anda bekerja di dalam media harus benar. Ya, mungkin sekarang Anda melihat itu banyak informasi yang bertebaran di media sosial kah, di televisi kah, di ya platform web yang lain yang mungkin isinya hoax semua. Itu kan tidak memiliki prinsip-prinsip dalam berdakwah, prinsip komunikasi yang betul. Dia hanya sekedar informasi untuk informasi. Informasi juga punya tanggung jawab, makanya harus sampaikan dengan cara yang benar karena dia yang mendengar dan melihat akan mengikuti Anda. Jadi tugas semua orang kan berdakwah itu. Ya, secara khusus ini tugas ini kepada mereka yang memang spesialisasinya di bidang dakwah. Ya, tentu yang mempelajari agama tetapi tujuannya memang untuk berdakwah, ini lebih wajib lagi kan. Memang tugas dia untuk menyuruh. Apalagi kalau kita kembali ke pengertian tadi bahwa tugas dakwah atau tujuannya adalah untuk menetapkan hukum Allah gitu. Yaitu berupa Quran dan hadis itu. Siapa yang menyampaikan itu kalau orang itu tidak pernah tahu? Kecuali mereka yang sudah pernah belajar tentang Quran dan hadis, maka menjadi sangat wajib buat mereka ya. Makanya di kita kan banyak-banyak pengajian kan. Ya, atau karena yang isi kebanyakan pengajian umumnya yang mereka belajar agama itu. Jadi nilai Quran, nilai hadis disampaikan dalam ranah-ranah itu. Itu wajib. Jadi bagi siapapun hakikatnya wajib. Bagi mereka yang tidak belajar agama wajib dengan bidangnya, bagi mereka yang belajar agama ya juga wajib. Nah, ada 3 hakikat sebenarnya dalam ya dakwah itu sendiri. Ya, dakwah itu ajakan ya. Jadi jangan sampai Anda memaksa orang. Kalau orang diajak tidak mau ya sudah. Tuh, jangan dikata-katain ya. Seperti Anda ke masjid itu cukuplah sekali aja ngomongnya. Yuk ke masjid, kalau dia udah enggak mau ya sudah. Itu dakwah loh. Ya jangan anggap remeh itu. Itu amilus solihat itu. Meskipun orang yang kita omongin dia enggak mau gitu. Anda tidak ngomong aja itu sebetulnya udah dakwah dengan dia melihat Anda ke masjid gitu. Nanti dia juga punya kesan gitu. Jadi kita harus lebih mengedepankan sikap yang lebih enak dilihat oleh orang lain. Kalau misalkan mereka memang tidak mau ya sudah. Tapi kita sudah mengingatkan, kan itu jadi hal yang penting sebagai seorang muslim. Apa hakikatnya? Nyuruh orang mikir gitu dengan berdakwah itu.
ya. Nah, maka sampaikan dakwah itu dengan permisalan, dengan cerita. Karena kita ini punya akal gitu. Jadi jangan menyampaikan dengan dogma dan doktriner saja, tetapi sampaikan permisalan-permisalan. Tujuannya apa? Biar dia pakai isi kepalanya. Memang ada sebagian orang yang tidak mau pakai juga gitu ya. Ya itu resiko dalam berdakwah. Gitu. Kembali lagi ke yang pertama, jangan memaksa. Kita sampaikan saja apa yang sudah kita pelajari. Ya, objeknya adalah semua manusia. Nah, sistematika ini sebetulnya lebih kepada dai, terus mad'u itu ya yang kena dakwah ya. Kemudian masalah, ya kita harus tahu dulu masalahnya sebelum kita berdakwah di tengah masyarakat. Setelah tahu masalahnya, materinya apa nih ya? Tentu disesuaikan dengan masalahnya, dengan menyajikan data dari Quran, dari sejarah, dari hadis, dari hal-hal yang sifatnya kontemporer. Setelah itu terkumpul, baru kita sampaikan dengan metode seperti apakah gitu. Maukah di dalamnya dengan metode rada santai seperti dengan para milenial, atau metode yang lebih serius misalkan ya, atau hanya metode membaca kitab saja misalkan, atau hanya dengan ceramah dan pidato, banyak hal, atau dengan nonton TV, nonton film, kan itu juga bagian dari metode dakwah. Nah, itu hubungannya dengan yang keenam, adanya sarana. Ya, saya di sini ada tuh satu pengajian yang pakai LCD ya. Jadi saya kayak ngajar gitu, klik aja gitu. Dan mereka yang mau seperti itu. Karena kalangannya beda gitu. Mereka sih yang pengen. Itu nanti kita beli proyektor Pak gitu. Ya sudah, beli aja, lebih gampang. Itu jadi sarana, itu jadi media. Nah, ini manajemen dan sistematika saya kira lebih kepada keuangan ya bagi mereka yang mau dakwah, kemudian mengajukan proposal. Perlu dengan dana yang dibutuhkan, ya ini bisa disampaikan, tapi hubungannya dengan instansi. Kadang orang berdakwah juga jarang kan yang mau jalan sendiri, ada yang perlu dibutuh duit misalkan begitu. Mungkin Anda berdakwah juga Anda dikasih duit juga gitu. Mungkin saja ya. Ya, jadi yang 8 itu harus diperhatikan juga ketika dakwah, apalagi dalam term yang begitu panjang ya. Bagaimana prosesnya supaya kita menghasilkan hasil yang memuaskan. Ya, kita ke subjek dakwah karena ini bagian penting dari sistematika dakwah itu sendiri ya. Yang dimaksud dengan subjek dakwah itu adalah dai. Si yang manggil, dai itu yang manggil. Artinya ya ustadznya itulah ya. Yang menyuruh orang, yang mengajak untuk kepada kebaikan. Ya, untuk mengamalkan Quran dan hadis, mengamalkan hal yang positif lah begitu. Ini subjek dakwah, dai. Nah, apakah ada syarat buat para dai mengajak orang? Ya tentu saja. Ya. Karena bagaimana mungkin orang mau diajak kalau si dai-nya tidak punya kualitas, kan begitu. Orang akan menjauh. Maka kalau Anda mau berada di bidang ini khusus begitu, ya Anda harus mumpuni. Apa saja kompetensi yang harus dimiliki. Ada dua sebetulnya ya yang menjadi bagian penting ya, dari metode yang dipakai dan juga dari substansi. Kalau dari substansi, dia harus mampu menguasai materi yang disampaikan dalam berdakwah. Apapun itu lahan dakwah yang akan dia mau sampaikan, materi itu harus dia miliki dengan benar. Ya, harus disampaikan dengan bagus gitu, harus dengan kemampuan pendidikan yang sudah teruji misalkan. Oh iya, memang dia studi agama gitu, dia cocok menyampaikan yang dia sampaikan kepada orang lain yang hubungannya dengan agama. Jadi menguasai materi, menguasai tema amatlah penting. Nah, yang kedua ini kemampuan metodologi. Si dai harus tahu gimana metode menyampaikan dakwahnya. Dia mampu memberikan perencanaan dakwah dan bagaimana memanage dakwahnya tersebut. Jadi memang tidak asal-asalan gitu. Dan setiap dai biasanya memang memiliki karakter. Ya, karakternya sendiri ya. Ada yang lebih santai, ada yang ya terlihat kaku tapi berisi. Kemudian ada yang
keras, ada yang seperti anak muda. Ini kan cuma bagian dari metode, bahkan nilai-nilai daerahnya dia pakai gitu ketika dia berdakwah. Jadi dia bisa melakukan itu untuk menarik massa, kan tujuannya itu gitu, biar orang mau datang dan ikut mendengarkan apa yang dia sampaikan. Nah, ada kompetensi yang penting bagi seorang dai ya, yang sangat substansial ini, eh, tidak boleh ditinggalkan ya. Dia mengerti agama dengan baik. Kalau dia menyampaikan agama ya, dia juga yang paling penting juga berakhlak ya. Memang kelakuannya betul gitu. Kan begitu, kita kan tidak bisa menahan orang untuk menolak dan menerima kan. Ada orang yang langsung menghukumi hitam dan putih, alah kelakuannya udah buruk, gak mau saya mendengarkan. Nah, udah repot kalau begitu. Maka akhlak ini bagian penting bagi seorang dai. Itu tidak cukup, dari substansi itu juga harus tahu ilmu pengetahuan. Karena di masa sekarang itu orang terkadang lebih percaya dari fakta yang dikemukakan oleh para saintis kan begitu, daripada menggambarkan Al-Quran itu sendiri. Ada ya sebagian begitu, atau itu untuk lebih menegaskan, menetapkan, menancapkan nilai-nilai agama itu dengan dibantu dengan hal-hal yang sifatnya ilmiah. Tahu tujuan kenapa dia berdakwah, untuk mencapai apa ya. Jangan sampai dakwah tujuannya untuk biar duit banyak, ya itu udah keliru, janganlah begitu. Nah, perkara Anda dikasih setelah itu hal yang beda. Tapi kalau diniatin sejak awal ya lebih baik jangan itu. Mengerti bagaimana objek yang Anda panggil, kondisi lingkungan juga baik, ikhlas dalam berdakwah, dan juga harus jujur. Yang Anda sampaikan itu memang nyata ya, tidak ditambah-tambahkan, tidak dilebih-lebihkan, tapi memang dari yang Anda pelajari. Nah, kalau yang kompetensi metodologi, Anda tahu permasalahan yang terjadi dan bisa mengidentifikasinya sehingga bisa memberikan solusi yang tepat. Kemudian bisa mendapatkan informasi mengenai ciri yang objektif dan subjektif terhadap orang yang mau kita dakwahi. Kemudian bisa menyusun rencananya dan bisa merealisasikan. Jadi dakwah yang benar-benar dakwah itu bukan sesuatu yang diciptakan spontanitas. Itu butuh perencanaan ya. Itu keberhasilannya memang di situ. Nah, Nabi Muhammad itu dalam berdakwahnya berhasil, yang merencanakan Allah gitu. Ya toh. Dan Nabi Muhammad nggak akan didengar kalau kualitasnya nggak betul gitu. Itu kualitasnya betul begitu aja, dia nggak didengar kan. Coba masyarakatnya ketika itu, kan Nabi Muhammad menyampaikan sesuai dengan kemampuan akal mereka itu, tidak langsung tinggi. Dakwah kepada mereka itu nggak langsung kita disuruh sholat, disuruhnya mengenal Allah dulu. Sulit kan. Dakwah untuk larang minuman keras juga nggak langsung ya. Pelarangan itu baru di ayat keempat, di surat keempat itu pelarangan. Sebelumnya yang pertama tidak langsung melarang homer, tetapi dibilangnya ada manfaatnya di situ ya. Itu bentuk dari mengenal objek dakwah. Ya, mohon maaf ya. Saya kira itu ya yang disampaikan untuk pertemuan pertama ini, sekitar pada pengertian, kemudian dai, dan juga kompetensinya. Sekali lagi bahwa berdakwah itu bukan urusan ustadz saja, bukan urusan kiai, urusan Anda juga, sesuai dengan kemampuan di bidang Anda. Tidak usah bicara bidang lah. Sesuatu yang menurut nurani Anda itu keliru dan Anda menyampaikan kepada orang lain itu salah, itu juga bagian dari dakwah. Terima kasih, syukron. Jika ada yang mau disampaikan sama teman-teman, ditanyakan, diskusikan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.